Halo teman-teman, ini podcast pertama kita. Sebetulnya kita bukan podcast sih, hanya ngobrolan santai. Ya, betul. Obrolan ringan, mungkin sebagian akan terkesan berat, tapi Iya. yang lebih penting itu no baper-baper ya. Ya, jangan baper. Itu yang paling penting. Ya. Jadi kita kenalin dulu ya. Saya mau kenalin ini Bro Herwin Parta, seorang musisi, pengajar, juga aktivis musik. Masih aktif ya di musik? Masih. Dan saya Ringga Hardika. Saya mau nanya-nanya nih sama narasumber yang keren ini nih. Kita lihat seberapa keren Herwin ini dalam memberikan informasi tentang musik ya. Ya, yang pasti kita obrolannya santai. Kita mau ngomongin apa nih kira-kira hari ini? Kayaknya saya lebih concern masalah musik di Bandung. Musik di Bandung. Musik di Bandung. Artinya musik dalam cakupan yang cukup luas. Betul, luas lah. Bukan Betul. cuma di musisinya aja. Di belakang-belakangnya. Iya, Jadi, ya. Behind the scene. baiklah. Jadi sebelum ada musik yang ditampilkan, itu selalu ada latar belakang. Bagaimana musik itu bisa terkompos, maksudnya terjadi musiknya itu, bagaimana juga latar belakang seorang komposernya atau playernya bisa Ya, juga ya, interpretasi bisa oleh dong. player ya, Iya, betul. dan bagaimana itu bisa mempengaruhi masyarakat, atau bagaimana sih di masyarakat ini tentang musik di Bandung ini ya. Seperti Iya, itu. betul. Apa yang mau dibahas nih pertama? Kayaknya kita bahas dari calon-calon musisinya dulu. Calon musisi. Mulai dari mungkin mereka latar belakangnya kampus musik ataupun kampus ya Tempat kursus. bukan ya tempat kursus, betul. Kalau di rumah gimana? Atau di rumah-rumah ibadah gimana? Apakah itu bisa kita kategorikan sebagai ekosistem musik di Bandung? Bisa sih. Walaupun Bisa. di rumah pribadi ya. Bisa aja kan dia bikin YouTube misalnya ataupun Iya. terus kemudian dia post happening Dan dia orang Bandung. Gitu. dan dia orang Bandung. Jadi Bandung ini Bandung Raya ya. kita Iya, ceritakan. Bandung Raya. Oke. Jadi Cimahi juga masuk Bandung ya. Masuk Soreang, Soreang. Kabupaten. Kabupaten Bandung Barat. Nah, kita bisa kategorikan untuk kali ini kita bahas untuk Betul, luas. lingkup segitu dulu ya. Iya. Baiklah. Jadi apa yang dilakukan biasanya musisi ini kan ingin tampil, ingin menampilkan hasil latihannya. Betul. Sebetulnya motivasi utamanya apa? Jadi ya oke, tampil di panggung. Tapi apa yang menjadi motivasi ingin tampil di panggung? Kalau saya sebagai musisi ya, pertama pengen terlihat keren. Keren. Pasti dong, udah susah-susah latihan, tidak ada tepuk tangan, lesu juga gitu ya. Terlihat keren oleh siapa? Oleh audiens, penonton Ya, yang mau datang. yang mau datang. Betul, nanti kita bahas ke situ. Betul. Nanti kita bahas, betul. Jadi kerennya itu seperti apa? Karena keren itu kan abstrak. Oh, betul. Apa itu yang dikategorikan keren itu apa? Mungkin kalau zaman kita dulu belajar musik, keren itu kan dilihat dari skill, seberapa hebat speed misalnya, Kecepatan. Ya. wah kecepatan jari, terus kemudian berapa aliran yang dia kuasai dan sebagainya. Intinya skill. Tapi kalau sekarang 2025 saya lihat apa ya, lebih ke arah gimmick, visibilitas dia di sosial media ataupun yang menurut saya udah mulai hybrid nih. Eksistensi dan Eksistensi dan validasi. Betul. Haus validasi nggak? Mungkin awalnya haus ya. Awalnya semua musisi harus mengalami fase
haus validasi Ingin dulu, diakui ya. ingin diakui dulu sebagai gitu kan. Tapi kita jangan berlama-lama di fase itu. Betul, betul. Nanti akan kecewa juga, akan apa bahasa Sundanya pundung kali ya, dengan keadaan. Baper. Baper. Padahal dia sendiri yang pengen ya. Padahal dia yang pengen. Baiklah. Nah, jadi bagaimana sih kondisi musik di Bandung ini? Apakah sudah atau masih relevan disebut sebagai barometer musik di Nusantara? Nah, itu sangat berat ya gelarnya, barometer musik Indonesia. Maksudnya semua orang itu pingin main musik seperti orang Bandung kah? Wah. Apa masih kayak gitu kah? Iya. Tapi ini subjektif ya menurut saya. Nah, ya pendapat nggak apa-apa. Mungkin dulu era 90 Bandung mencetak banyak musisi hebat sebagai produsen band, penyanyi-penyanyi. Tapi 2025, nah ini saya melihat memang ada. Tapi mereka pergi keluar kota, Oh, baiklah. meninggalkan Tuh, kampung halaman, keluar negeri malah ya. ke luar negeri, betul. Sampai mungkin mereka lebih laku di luar negeri daripada di dalam kota. Iya, betul. Apa sih penyebabnya kira-kira? Nah, ini bakal nyambung nih dengan kondisi tadi yang menonton begitu kan. Saya pikir apresiasi masyarakat Bandung ini menurun, terutama apresiasi live music. Ya, betul. Karena kita beradu atau melawan sosial media, baik YouTube, Reels, YouTube Short, yang semuanya gratifikasi instan, jadi kepuasan instan. Pengen musik siapa, musik apa, Langsung ketik aja. ada. Tapi justru menurut saya itu dalam tanda petik membodohi kemampuan seni masyarakat. Gitu. Seharusnya masyarakat bisa lebih, tapi karena kasarnya dimanja oleh fasilitas dengan teknologi, akhirnya mereka terbuai gitu. Ya bukan salah masyarakat juga sebenarnya. Memang trennya seperti Memang itu. tren, dan ya kita susah lah melawan kemajuan zaman. Jadi dari segi kognitif, apakah memang ada pengaruhnya besar atau ini hanya tren semata? Menurut saya sih pengaruhnya sangat besar. Sangat besar. Jadinya kan orang jadi malas Ya. malas keluar rumah, udah di rumah aja lah daripada nonton Guns N' Roses gitu, beli tiket mending nonton YouTube. Padahal kan experience-nya misalnya Blackpink aja masih laku kan, sold out tiketnya. Ya. Walaupun itu talent luar negeri. Betul. Kenapa kita nggak support our local talent? Bandung ini masih banyak loh sebenarnya musisi-musisi. Cuma yang saya sayangkan tidak terekspos karena kembali lagi ekosistemnya belum terbentuk di Bandung. Berbeda dengan Jakarta. Ekosistemnya tuh lengkap, semua ada, semua bidang ada, dan sponsor siap mendanai, semuanya sudah siap gitu. Mungkin itu salah satu penyebab. Betul. Jadi ekosistem itu penting ya. Ekosistem sangat penting. Jadi, kita ambil contoh aja di Korea Selatan. Nah, gimana gitu? Salah satu boy bandnya Korea itu, saya tidak mau sebutkan ya. Itu 5% ekonomi Korea Selatan. Itu dari dia. satu boy band. Karena ekosistemnya bagus gitu. Betul. Dan ini ekosistem ini tidak bisa sendiri kan. Di sana ada Iya, harus bergandengan. masyarakat, ada Iya, akademisi, Benar. pemerintah juga pemegang modal Betul. di sana. Nah, kira-kira bagaimana sih supaya kita bisa semuanya mulai terbentuk lagi ekosistem yang baik seperti itu? Apakah dari masyarakatnya dulu, apa dari mana dulu sih sebetulnya? Gabungan. Saya lihat masyarakat itu sudah mulai tumbuh benih-benih yang mengapresiasi seni. Saya jujur ya, saya awalnya mikir Bandung ini udah kapal karam, tenggelam Titanic. Titanic udah tinggal nunggu blek mati gitu. Live music dianggap Live MP3 gitu ya. Live music MP3 digantinya. DJ MP3, padahal DJ-nya manusia, tapi ujung-ujungnya DJ-nya juga diganti gitu.
Sampai saya pernah dengar DJ ada yang rela dibayar 100.000 sudah sama alat. Alatnya keren-keren lagi ya. Alatnya keren-keren. Alatnya mungkin berapa puluh juta dibayarnya 100.000. Dan saya pikir dia bukan butuh uang, dia butuh validasi. Dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin membayar murah, laba besar. Ya. Ya sebenarnya secara ekonomi nggak salah-salah juga, tapi secara ekosistem itu merusak tatanan seni dan budaya menurut saya, menghancurkan pelan-pelan. Apresiasinya jadi hancur begitu. Dan kalau tadi masyarakat saya lihat udah mulai tumbuh benih-benih yang mulai mengapresiasi seni. Udah ada beberapa orang saya dengar bayar les piano 3 juta di Bandung. Oh, 3 juta 1 bulan itu. Amazing. 1 bulan 2-3 juta. Padahal kan pasarannya Padahal pasarannya mohon maaf ya merangkak sekali. Iya. Dan merangkak itu bukan karena nggak mampu bayar, tapi tidak mau bayar karena ego. Mungkin egonya sektoral. Ini di dalam diri ini yang beberapa orang ingin mengendalikan surroundings mereka lewat tawar-menawar. Budaya tawar di Bandung kan lebih kencang dibanding Jakarta. Nah, kalau masyarakat saya lihat udah ada kebangkitan nih, walaupun belum masif gitu. Terus kemudian dari sisi institusi atau lembaga pendidikan, saya lihat udah mulai ada yang berani untuk panggil psikolog anak. Ya. Terus Artinya sudah ada mulai ada ahli-ahli gitu secercah ya, yang dilibatkan Betul. dalam prosesnya ini gitu. secercah harapan. Dalam akademisi sudah ada progres ya. Akademisi yang lebih tinggi lagi, kampus sudah berani manggil penulis novel. Oh, itu kan Ya. progres juga ya. Betul. Karena kan itu profesi. Tidak hanya penulis buku, Tidak hanya yang akademisi buku paket yang gitu ya. buku yang benar-benar textbook yang Ya. nah, jadi nah tinggal menurut saya ini beberapa sponsorship yang idealis. Ini yang kita butuhkan. Betul. Kalau kita mau menghitung untung rugi, pasti awalnya nggak bisa BEP langsung begitu kan ya. Sebetulnya Kalau untuk yang idealis. Banyak sponsorship itu yang rugi. Artinya rugi ini karena mereka menggelontorkan dana untuk promosi. Ya. Misalnya sebuah produk, Ya. mensponsori sebuah event. Taruhlah 100 juta. Ya. Tanpa tiketing. Ya. Dari mana itu? Promosi Iya, kan? betul. Nah, jadi banyak juga sih sponsor yang seperti itu. Ya. Itu kan dari akademisi dan sponsorship. Ya. Masyarakatnya sendiri bagaimana ini? Ini saya pikir ini sangat penting ini. Udah ada akademik, Ya. ada modal, Betul. turun ke masyarakat. Betul. Nah, bagaimana apresiasi masyarakat terhadap musik di Bandung? Live music lah, kita bahas dulu live music. Nah, itu kelihatannya seperti apa sih yang Bro Herwin yang aktif ini di Bandung ini tangkap apresiasi masyarakat yang datang ke sebuah venue event, lalu bagaimana apresiasinya terhadap performers, penampil, Betul. musisi lah gitu. Betul. Bagaimana di Bandung ya? Kita masuk ke ranah ekonomi ya. Ekonomi. Value itu ada dua, ada value yang sifatnya rupiah, uang, ada value yang sifatnya non uang. Ya, Dan ini sulit dibeli uang. non uang. Non uang. Contohnya ketenangan, kebahagiaan. Ya, Iya. ya uang bisa membypass banyak, tapi kalau misalnya kita mau pursuit of happiness yang benar-benar Iya. bahagia banget lah gitu ya, bukan euforia sesaat, long last. Ini kan nggak bisa semua di bypass gitu. Salah satu cara untuk disebutnya mengejar ketenangan dan kebahagiaan, salah satunya tuh lewat musik. Karena pernah ada penelitiannya bahwa musik itu banyak dipergunakan sebagai terapi oleh musik terapis. Ya. Untuk menggapai ketenangan, Dengan frekuensi kebahagiaan. tertentu ya. Betul. Musik dan saya rasa karena Indonesia ini literasinya masih ketinggalan, apalagi di Bandung,
Ketinggalan atau ketinggalan? Ketinggalan dengan kita let's say Eropa ya. Walaupun mereka misalnya tidak ke perpustakaan, tapi mereka PDF-nya dibaca gitu. Dan itu ada textbook, jurnal, penelitian. Kita berbicara masyarakat umum ya, bukan masyarakat yang Spesifik. highly educated gitu. Ini dari data pun ya. Jadi perbandingan Indonesia dengan Vietnam. Nah, Indonesia ini negara besar, tapi perpustakaannya itu tidak jumlahnya tidak setengahnya dari Vietnam yang negaranya lebih kecil. Nah, artinya literasi ini kan kurang populer atau mungkin tidak populer di Indonesia dibandingkan dengan Vietnam ya. Kita tahu kan Vietnam ini tahun 70-an sangat susah gitu, gali-gali terowongan ya. Nah, jadi kita nggak bilang perang ya, mungkin ada momentum di sana. Vietnam ini harus benar-benar berusaha tahun segitu. Sementara kita tahun 70-an sudah buat film segala macam gitu kan. Nah, ini tersalip jauh karena persoalan literasi. Gitu ya di masyarakat kita ini. Salah satunya itu. Karena literasi itu bukan ya mungkin bisa dimulai dengan membaca novel, tapi jangan melulu romantisisan gitu. Bisa mulai beralih ke seperti Malaysia mewajibkan Bumi dan Manusia. Kemudian dan Tatur itu adalah makanan wajib siswa SMA, bukan TikTok. Ya sosial media boleh, tapi ya ingat juga gitu ada sisi yang lain yang memperkaya, Betul. yang membuat otak itu lebih frekuensinya lebih stabil gitu ya. Coba cek deh jurnal penelitian ataupun konten-konten mengenai bagaimana membaca bisa jadi satu media rilis. Nah, mungkin bisa berangkat dari situ. Kalau baca susah bisa dengar podcast. Podcast bahkan betul. Podcast berbahasa Inggris saat ini beberapa sudah bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia, langsung ada aktif terjemahan. Betul. Karena sebagian rekan-rekan kita juga bukannya tidak suka baca, tapi memang mempunyai persoalan disleksia. Itu kalau baca itu pusing. Iya. Nah, salah satunya dengan audiobook ya. Ya, audiobook. Jadi tinggal denger aja siapa. Betul. Misalnya selebriti siapa bacain buku. Betul. Gitu kan. Tinggal Betul didengar sekali, aja itu kan. luar biasa. Jadi jangan ragu untuk menginvestkan. Jadi balik lagi, value itu ada dua. Ada yang bisa dinilai dengan uang. Tuh. Ada yang susah dinilai dengan uang begitu. Nah, kalau kita menilai value yang tidak bisa dibeli uang dengan rupiah, kita selama-lamanya tidak akan BEP. Rugi terus. Betul. Karena dicampur gitu. Padahal dua ini nggak bisa dicampur. Jadi harus ada parsial ya. Betul. Antara memang misalnya dalam main musik cari uang, Nah, dan musik yang sifatnya untuk kepuasan dan batin, kebahagiaan ya. betul sekali. Manusia itu selalu ada sisi idealisme. Kalau sisi idealismenya kita bunuh suatu hari nanti di masa tua, coba cek di konten-konten YouTube yang orang-orang tua di wawancara lansia, apa penyesalan terbesar Anda? Ada yang menjawab, saya tidak mengikuti kata hati saya dulu waktu masih usia produktif. Ya, betul. Saya pernah baca Yang tentang bule-bule itu. pun Ya, diwawancara. betul. Artinya bukan berarti kita harus jadi idealis, nggak usah kerja, bukan. Tapi ada sesuatu yang passion atau hobi, salah satunya musik gitu ya. Musik kan nggak harus jadi musisi. Betul. Jangan berhitung gitu. Betul. Kita sudah invest anak puluhan juta, ujung-ujungnya nggak jadi musisi. Ya, tapi lihat anak itu perkembangan psikologinya lebih stabil dibanding teman-teman dia yang sebaya dan setingkat ekonomi. Ya. Lebih stabil, lebih tertata, lebih punya kemampuan berpikir out of the box dan lain-lain. Dan apakah itu sudah mulai terjadi? Artinya maksudnya begini. Idealisme yang mulai dihilangkan itu akan berdampak pada masa depan yang notabene begini. Dulu menghilangkan idealisme. Sekarang sudah terjadi masa depan yang dulu di antisipasi itu kan. Ya, Idealismenya hilang dan pengaruhnya, dampaknya pada saat ini atau musik saat ini, apakah itu sudah terjadi? menurut saya sudah. Di level lansia, saya pernah dengar Betul ya. bahwa ini menurut mereka ya, teman-teman, menurut kesaksian mereka, teman-teman saya
yang nggak suka musik mati lebih cepat. Ini Yang bukan saya yang ngomong ya. Itu data ya. Data. Data itu kan bisa valid, bisa Ya. tidak valid ya. Itu cari, menurut- cari sendiri ya, silakan ya. Ya. Kalau punya pendapat sendiri atau tidak suka, tidak terima dengan pendapatnya Bro Herwin atau saya, boleh cari data sendiri. Ya. Nah, kita kan ngobrol asik ya. Iya. Ini ngobrol santai lah. Santai ya. Ya, begitu sih. Jadi jangan dicampur aduk antara value yang berupa uang dan yang berupa non keuangan. At the end of the day gitu, at the end of our life lah, lebih di masa tua kita. Regression. Ya kan? Betul. Jadi Penyesalan. iya, ada di luar penyesalan, kepuasan hidup itu yang kita kejar di Iya. masa tua gitu kan. Sekarang memang kita mengejar kepuasan hidup memang, tapi ingat fase hidup manusia itu kan berlanjut terus, bukan hanya muda terus. Bukan hanya Betul, 30 terus, 40 terus, ada nanti fase selanjutnya begitu. Dan mungkin ada beberapa orang mikirnya lu kejauhan gitu. Udah sekarang aja. Kalau Kita harus menyiapkan masa ya depan, kan? asuransi aja dibeli 1 miliar gitu. BPJS aja dibayar. BPJS aja dibayar. Padahal nggak mau kan, tapi dipaksa kan, ada Yes. yang terpaksa kan, karena itu harus disiapkan masa depan itu. Betul. Jadi kita nonton, balik lagi ke konsep masyarakat, kita nonton seni buat apa sih? Nonton musik, datang ke galeri gitu, buat apa? Apakah untuk jadi seniman miskin? Ya mohon maaf ya, Indonesia kan gitu. Mau jadi apa lu? Mau jadi seniman? Mau jadi miskin pakai sendal jepit doang gitu. Bukan masalah di profesinya, bukan, tapi bagaimana kita menjadikan seni itu sebagai alat bantu kehidupan kita lebih penuh, Ya, lebih ya. bahagia, lebih lengkap gitu. Sederhananya aja nih. Kalau kita belanja di pasar atau di swalayan, Ya, kita pasti pilih yang packagingnya itu masih bagus ya. betul. Oh, aku bukan seniman loh, Iya. tapi ini kok udah buluk ya, nggak mau ah. Ya, Yang belakangnya ini yang lebih bagus gitu ya. Iya, iya, Jadi yang betul, belakang ya. betul. Itu kan itu contoh-contoh kecil tentang setiap manusia itu membutuhkan, menyukai seni atau keindahan, betul kan? betul. Itu contoh sangat nyata sehari-hari. Kurasi seni itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul. Saya setuju. Ya, jadi kita kembali lagi. Ya. Nah, sejauh ini bagaimana apresiasi audiens di Bandung terhadap penampilan seniman atau musisi yang sedang ada di panggung dalam live music? Oh ya. Apakah sudah bagus Nah. atau masih butuh diedukasi? Akhirnya saya berpikir begini. Kemarin saya nggak accidentally sih, maksudnya saya udah janjian juga, cuma saya nggak tahu mereka manggung di mana gitu. Ada band metalcore teman saya, Ya, tapi dia ada elemen progresif gen sedikit gitu ya. Jadi itu udah menuju ranah kontemporer lah Ya, sebenarnya ya. kan, di ranah musik gitu. Manggung di acara Karang Taruna di gimana lapangan gitu, di daerah Kopo Ketapang gitu yang udah Ya. masuk ke dalam gitu. Itu saya nggak sangka sebenarnya tuh? Ada seseniman itu ya? ada selevel itu di panggung Agustusan seperti itu. Nah, dan saya lihat, saya kan sambil mengamati gimana sih respon masyarakat sekitar dan Karang Taruna situ. Saya lihat responnya bagus. Bagus. Dan bukan berarti, ini adalah bukti, bukan berarti masyarakat kita tidak ada apresiasi. Bukan Ada berarti. ya? Ada apresiasi. Beberapa tertentu atau sejauh apa? Nah, cuma mungkin mereka itu, terutama yang di kota, butuh dukungan dari pemerintah kota, pemerintah Tuh, di atas kota mungkin ya. Karena pemerintah ini kan yang pegang keputusan. Betul. Sejauh mana apresiasi musik, salah satunya ditentukan oleh yang punya kewenangan, begitu kan? Betul. Yang punya otoritas. Betul. Kalau mereka tidak bantu menyediakan, tentunya kalau mengandalkan pihak swasta ada limitation lah, ada Betul, limitnya betul. yang tidak bisa didobrak. Perizinan, terus juga keramaian, izin keramaian. iya, gitu kan. Pembatasan berapa sih Iya, maksimalnya betul. gitu kan. Terus kalau misalnya masyarakat protes, misalnya begitu, nggak selalu.
tentu yang lebih bisa menjelaskan secara lebih pendekatannya lebih enak. Yang pakai seragam ya. Iya. 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 Jadi ya bukan berarti nggak ada. Cuma memang kalau untuk di kota itu kan di daerah tadi saya bilang, bukan ke daerah, agak pinggir. Kalau untuk di kota Bandung harus ada fasilitas yang lain dan harus ada dukungan-dukungan dari swasta yang lebih dengan Ya. tidak berhitung tadi ya. Ya. Jadi bagaimana sih apresiasi ini kalau dibandingkan dengan kota lain ya? Misalnya Bro Herwin nanti pilih satu kota apa yang Ya. mau dibahas gitu. Kalau Jakarta udah kita nggak Wah, usah jangan diomong lah itu udah nggak usah terlalu dibahas tinggi lagi ya. ya. Bukan terlalu tinggi, maksudnya semua orang tahu Jakarta itu rame. Gitu. Iya. Bagaimana nih perbandingan? Kita bukan membanding-bandingkan ya, tapi apa bedanya sih audiens di Bandung sama audiens di kota lain? Nah, sementara gini, kalau saya buat acara nih, saya lagi isi acara gini, kita selesai main sebuah lagu, entah audiens itu tahu atau tidak lagunya, audiens itu kalau di Bandung lebih cenderung diam, ngobrol. Dan saya sering kali kalau setelah selesai memainkan sebuah karya lagu gitu ya, tepuk tangan dong, kita kan udah capek-capek gini-ginian nih, masa cuma diem-diem aja, nah, kayak pacaran aja gitu ya, diem-dieman gitu. Saya sering gitu. Apakah di kota lain seperti itu juga atau seperti apa? Saya pikir apresiasi yang saya pernah lihat ya di Instagram salah satu drummer yang saya follow di Jogja misalnya, mereka nonton band seperti nonton dangdutan, berarti apresiasinya tinggi dong, Ya, betul. karena goyang kan gitu. Ya, Jogja ya. Memang di Bandung juga untuk band-band tertentu apresiasinya bagus dari sekolah, Tertentu. pensi-pensi Artis ya. ya betul. Harus artis kalau di Bandung Lokal ya. artis tapi ya. Iya. Nah, itu bagus. Cuma yang saya pikir harus ditingkatkan adalah apresiasi terhadap yang bukan artis, Ya. bukan artis indie, Betul, gitu. betul. Karena biar bagaimanapun mereka adalah bagian dari komunitas masyarakat yang lebih luas. Ya. Mereka adalah Ekosistem. anak-anak kita, adik-adik kita juga. Mereka lah bagian dari kita sebenarnya gitu. Kalau mereka tidak dihargai, ya berarti ekosistemnya yang belum jalan, Betul. gitu. Masyarakatnya yang belum bisa mengapresiasi. Bukan berarti masyarakat di Bandung tuh minim apresiasi, egois, egosentrik, individualis. Awareness-nya, kesadarannya ya. Awareness-nya yang belum. Jadi, Bukan berarti egois. kalau di Bandung sih saya lihat tuh kan ada orang main musik itu tidak diperhatiin, ngobrol, jalan-jalan, ngegosip, Iya. ngomongin cewek, ngomongin cowok, Iya. ngomongin cicilannya. Iya sih ya. Nah, Ekonomi ya nggak bisa lari dari situ. Ya, artinya bukan apa yang dibahas, tapi apresiasi terhadap seorang musisi atau penampil atau sebuah grup yang sedang tampil itu, kalau kita ngobrol kita tidak apresiasi yang sebelah sini kan. Sini ada musik nih, karena Iya. kita lagi di kafe kan. Iya. Ada musik, kita tidak apresiasi betul-betul, Betul. karena ini memang MP3 player gitu. Iya, bukan manusia yang live menampilkan karya. Dan di Bandung ini kelihatannya sih performers itu masih dianggap sebuah MP3 player. Apakah Bro Herwin mengamati itu juga di komunitas-komunitas? Betul. Itu. Menurut saya, Tapi tidak semua. ya tidak semua. Ada juga yang komunitas yang bagus itu memperhatikan. Oh, saya pernah ke sebuah komunitas kecil, ini musiknya bukan dikhususkan sebuah musik jazz misalnya, tapi dia memperhatikan playernya itu indie kan, maksudnya indie itu independen, dia bukan dari label mana, dia memperhatikan. Tapi baru satu, mungkin saya kurang rajin ya, mungkin kurang jauh mainnya gitu kan, kurang sering keluar malamnya gitu kan. Tapi sisanya masih menganggap performance itu adalah MP3 player. Apa juga Bro Herwin memperhatikan masih banyak yang seperti itu? Lebih tepatnya jaim. 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 Kenapa jaim? Nggak mau goyang, mungkin terlihat
takut dikira dangdutan. sendirian gitu kan, nggak kurang berani karena budaya takut salah juga. Ya, mungkin itu nyambung ke budaya ya. Takut salah, takut tidak harmonis dengan masyarakat. Misalnya keadaannya waktu itu semua lagi diem, tiba-tiba dia mau goyang ke depan, dia malu karena melihat sekitarnya semua diem. Mungkin ada kayak gitu juga, jadi harus dimimitian lah gitu ya kalau bahasa Sundanya. Saya sering kali ya kalau acara komunitas itu, setelah perform itu selesai, maksudnya satu lagu selesai, itu orang diem, saya tepuk tangan sendiri. Weh, kok saya sendiri? Ya. Saya ulangi lagi aja, baru tepuk tangan. Iya, betul. Jadi harus ada provokator, tapi yang baik ya, ini bukan yang jahat. Ya. Untuk memulai satu apresiasi. Dan kita ke ranah psikologis deh. Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang, baik itu berupa uang maupun non uang, kayak contohnya yang tadi tepuk tangan. Ya. Ada kebahagiaan yang timbul. Coba cek deh. Kalau jurnal malas dicek, coba cek di YouTube. Apakah ada endorfin keluar? Apakah ada sesuatu yang kebahagiaan yang dirasakan ketika kita menghargai orang lain? Gitu. Yang diuntungkan sebenarnya bukan, jangan berhitung lagi ya. Wah, ngapain tepuk tangan? Penampilannya juga biasa aja. Begitu kan kadang-kadang berhitung gitu. Kalau dia main pianonya secik Korea, oke lah tepuk tangan. Kalau di bawah-bawah enggak. Kadang-kadang ego manusia lah yang membatasi si apresiator tuh jadi pasif begitu. Padahal ketika kita beri, kita mendapat. Sebenarnya itu kan ya filosofis banget ya hal-hal seperti itu. Jadi seakan-akan menilai ya, mampu menilai. Nah, maksudnya begini. Tidak semua audiens itu punya intake itu bawaan untuk mampu menilai penampilan secara akademis gitu. Betul. Tapi malah masih banyak juga yang datang itu seakan-akan paling mengerti gitu. Ini levelnya cuman C sama F sama G dibolak-balik gitu kan. Atau drumnya 3 chord atau 4/4 terus. Iya. Dia taunya segitu dan dia ingin menilai yang lebih tinggi gitu. Ya. Artinya kapasitas dia dalam menilai yang lebih tinggi itu belum sampai. Tapi dia seakan-akan bisa menilai yang lebih tinggi. Betul. Nah, jadi akhirnya apa nih musik nggak jelas kok, musik gent gitu kan. Saya nggak suka gent. Aku paling suka yang gitarnya speed, muruluk lah bahasa Bandung gitu ya. Nah, artinya di sini apa sih yang harus ditambahkan bagi masyarakat gitu, audiens, sebelum mengeluarkan pendapat yang hasilnya tepuk tangannya, apresiasinya itu menjadi dibatasi. Ya, saya lihat kita harus mengesampingkan dulu perasaan iri, dengki. Wah, betul. Terus kemudian apa ya? Mungkin cemburu akan kehebatan orang lain. Hebat-hebatan gitu ya. Kayak Wing Chun ya. Mungkin kalau mau kayak gitu secara sport bisa ya, karena kan ada perlombaan. Yeah. Atau di ring misalnya, kan ada jelas jotos-jotosan. Yeah. Tapi kalau misalnya di bidang seni, menurut saya kalau mau ekosistem Bandung ini mulai dari musisi dan pelaku musik mau bangkit, kita harus support each other. Supporting each other. Iya dong. Misalnya dia seorang penjual tempe. Kalau penjual tempe saling menjelekan satu sama lain, tempenya nggak bakal laku. Dua-duanya bakal nggak laku ya? Nggak bakal laku. Karena ada 5 penjual tempe. Tempe itu jelek. Satu saling buang-buang, saling tunjuk-tunjuk, semuanya nggak laku ya. Nanti ujung-ujungnya pembeli tempe akan beli tahu. Karena penjual tahu saling mendukung. Betul. Tahu saya kelebihannya ini, kalau tahu dia dibikinnya di pabrik sana. Tahu saya lebih murah, tapi tahu dia lebih bagus yang kios sana. Fair ya. Jadi ya pembeli tinggal memutuskan gitu. Oh, saya punya uang lebih, saya beli tahu yang lebih mahal. Oh, saya duitnya nggak ada, saya beli tahu yang paling murah. Oh, saya duitnya sedang, atau saya belum suka bentuk tahu ini, ya harganya segitu-segitulah, tapi saya beli karena suka bentuknya. Sedangkan penjual tempe bangkrut, gulung tikar semua. Tapi saya sependapat sih, karena
urusan hati ini saat ini tuh apa namanya seperti abu-abu, namun terasa gitu ya. Jadi kalau mau apresiasi musik ini mirip dengan kehidupan sosial ya. Ya. Iri hati, dengki, apa kotoran-kotoran hati harus dibersihin gitu. Kade ya. Sebelum skill-skillan, Nah, jungkir balik gimana, hati dulu ya, betul ya. betul. Jadi kita apresiasi aja. Ini ada anak-anak yang mainnya keren, apresiasi. Yang baru belajar, apresiasi. Yang udah dewasa mainnya kayak anak-anak, apresiasi. Iya. Betul kan? Saya punya analogi yang melibat nyambung. Kenapa? Kalau orang Korea manggil sanbei artinya sanbenim itu senior. Padahal yang ngasih gelar senior itu dia lebih terkenal daripada seniornya. Ini artis yang lebih besar begitu di dunia, Iya, iya. tapi masih manggil senior. Yang popularitasnya di Menghormati bawahnya. ya, menghormati ya. Satu itu. Kedua, artis-artis Indonesia juga masih sama. Mereka ada yang menghargai artis-artis yang baru. Jiwa-jiwa muda dinaikin, diajak collab. Ada juga yang tendang. Ada juga yang ditendang karena tong nyaingan orang ya. Job kurang, itu tikar kurang. Tong. Lebih ke job ya. Iya. Padahal kalau saya lihat yang membuka jalan ketika misalnya gini, anggaplah saya yang membuka jalan saya di depan ketika saya sudah tidak mampu secara situasi dan kondisi apapun itu adalah generasi yang selanjutnya. Kalau saya nggak biarkan generasi selanjutnya maju, saya nutup jalan saya sendiri. Betul. Mereka yang harus maju. Legacy over. Legacy, ya legasinya nggak ada, udah berakhir, punah. Nah, jadi mana Herwin Parta muridnya? Nggak ada, dia sendiri aja. Nah, nggak bisa ya. Kita kan bukan mau jadi siapa itu yang potong telinga tuh? Pelukis Van Gogh. Kita bukan mau jadi Van Gogh kan. Van Gogh juga seperti itu karena dia punya mental yang berlainan dengan yang lain. Jadi autisme, karena autisme itu kan sudah jelas. Iya. Autism. Jadi sendiri. Betul. Kita tidak bisa menyalahkan, Iya. tapi dia karyanya keren. Tapi kita sebagai manusia yang bersosial, turunkanlah generasi berikutnya ya. Betul. Dan sebaliknya, kalau misalnya kita tidak menghargai senior, ingat yang ngebuka jalan kita dulu waktu kita masih SD misalnya. Itu kan dia juga, mereka juga yang mempopulerkan itu di masyarakat. Kita tuh di belakangnya. Kita hanya melanjutkan. Iya, melanjutkan. Jadi saya pikir jangan cuma menghargai senior menendang junior, Jangan juga sebaliknya. senior ditendang. Saya generasi muda, ngapain orang tua muda? Jangan gitu ya. Kita ekosistem musisi itu sudah saatnya bangkit. Betul. Terutama di Bandung ya. Saya banyak ngelihat kemarin waktu di acara itu ada gitaris klasik rock juga. Saya ajak ngomong, dia mukanya bete. Karena teman saya mainnya jago gitu. Kenapa harus bete? Ya mungkin merasa panas gitu, iri dengki. Nah itu kembali lagi ya. Iya, jadi maksud saya kalau mau maju nggak mungkin sendirian, kecuali mungkin ya kalau bokapnya punya 10 pabrik sih ya lain lagi tambang ya, batubara terbesar di Indonesia, tambang gitu ya. emas lalala gitu ya, punya 10 tambang, ya mungkin lain lagi ceritanya. Iya. Tapi kalau misalnya kesampingkan ego dulu lah, supaya ekosistemnya bangkit, minimal ekosistem musik. Begitu sih salah satunya. Jadi kata-kata hari ini ngopi dulu. Oke, boleh. Sambil saya mikir ya. Ngopi dulu sambil. Oh iya. Ngopi. Ceritanya masih banyak. Kopinya green tea sendiri saya. Wah, mantap. Tadi kedengeran kan ya? Kedengeran. Ini grindingnya yang ini ya, apa? Semi raw ya, gitu ya. Kafeinnya lebih rendah. Ada Arabica juga. Wah, mantap. Perfect. Dalam memberi kita akan menerima. Tidak selama-lamanya kita tuh kalau mau diuntungkan kita mengambil, mengeduk. Malah nanti kalau terlalu banyak kosong. Karena kan manusia ada rasa tidak puas.
recycle ya. Iya, tidak puas, pengen lebih banyak, tapi begitu kita memberi, malah kita terisi penuh. Betul. Mungkin itu filosofi yang Filosofi filosofi bersedekah ya. iya, iya. Semakin betul. memberi semakin kita bahagia. Iya, betul. Betul ya. Betul. Dan sedekah itu kan nggak harus ke orang miskin ya. Betul. Nggak harus gitu. Siapapun lah, siapapun yang terutama yang membutuhkan. Betul, betul. Jadi memberi, makin banyak memberi, Makin banyak menerima. menghasilkan. Iya. Terima kasih untuk jadi narasumber hari ini. Kita bukan narasumber ya, kita memang lagi ngobrol aja sih. Iya. Mungkin nanti akan ada episode 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semoga Dengan narasumber lain ya. lebih serius ya. Wah, mantap. Tungguin aja. Kita akan terus melakukan aktivitas dalam bidang mungkin musik, karena Herwin ini seorang drummer legendaris Bandung. Oh, enggak legendaris ya, kayaknya kayak orang tua gitu. Janganlah. Drummer- Avant-garde. Drummer avant-garde di Bandung. Dan saya pemusik ngaco. Pemusik avant-garde. Ya, ngaco. Kontemporer. Kontemporer ngaco. Pokoknya orang Bandung bilang ngaco. Karena mungkin belum nyampe aja. Dengan Oh, jalannya apresiasi Tadi ya. akan sampai di titik itu. Oke, Bukan di titik ngaco ya, di titik apresiasi. apresiasi. Maju terus musik Indonesia. Mantap. Ciao.